Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak kelas 6, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua senantiasa dan berada sehat walafiat dan selalu semangat untuk belajar. Baik, saat ini kita sudah masuk ke tema yang ketiga tentang teknologi dan penemuan. Untuk pembelajaran IPA, kita akan belajar tentang energi listrik. Dan pada pertemuan hari ini, kata kunci yang kita gunakan adalah komponen-komponen listrik. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum Ustazah masuk ke materi tentang komponen-komponen listrik, Ustazah mau tanya dulu, apa itu energi listrik? Ada yang sudah tahu atau pernah membaca, pernah mendengar, pernah diceritakan oleh orang tuanya? Iya, energi listrik adalah energi yang berasal dari muatan listrik. Energi listrik ini timbul apabila ada arus listrik yang mengalir sebagai akibat adanya beda potensial atau tegangan listrik. Nah, kalian juga tahu nih, ternyata listrik ini merupakan salah satu energi yang mengubah wajah dunia. Mengapa demikian? Bisa kalian lihat di layar. Dulu sebelum adanya listrik, tentu saja untuk akses belajar, kemudian akses pekerjaan yang lain itu adalah sangat terbatas karena masih menggunakan alat-alat yang sederhana. Belajar masih menggunakan lampu dari api ataupun lilin. Kemudian profesi yang lain juga demikian. Tapi kehidupan setelah listrik ditemukan sangat berbeda dengan kehidupan pada sebelumnya. Ya, contoh, anak-anak sudah bisa belajar menggunakan lampu yang lebih terang. Kemudian profesi yang lain juga sudah bisa melakukan meeting, rapat dengan fasilitas-fasilitas yang lebih memadai. Dan ini tentunya yang terjadi saat ini. Anak-anak sampai dewasa, sampai manula sudah bisa mengoperasikan gadget. Bahkan sekarang gadget sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia. Dan ini merupakan salah satu manfaat dari listrik yang bisa kita gunakan. Nah, dengan hal seperti itu tentunya kita harus berterima kasih terhadap tokoh yang sudah menemukan ini. Siapakah tokoh yang sudah mengubah dunia dengan menemukan listrik? Kalian tahu? Ya, beliau adalah Michael Faraday. Ya, ini adalah tokoh yang menemukan listrik atau menemukan energi listrik. Ya, baik. Sekarang kita sudah masuk ke materi tentang komponen listrik. Suatu rangkaian listrik harus ada atau harus memenuhi komponen-komponen berikut. Yang pertama ada sumber arus listrik. Yang kedua ada kabel yang menghubungkan. Yang ketiga ada saklar. Yang keempat ada lampu. Dan komponen-komponen ini memiliki fungsi yang berbeda, tetapi semuanya adalah saling mendukung. Tanpa adanya salah satu, tentu saja rangkaian listrik yang kita buat tidak akan sempurna. Yang pertama yaitu tentang sumber arus listrik. Sumber arus listrik adalah benda yang dapat menghasilkan listrik. Contoh yang pertama ada batu baterai. Tentunya ini sudah pernah kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Batu baterai ini bisa menghasilkan listrik karena dalam komponennya tersusun dari logam seng di bagian bawah itu sebagai kutub negatif. Kemudian di bagian atas ada batang karbon sebagai kutub positif. Dan juga ditunjang oleh bahan-bahan kimia yang lain. Yang kedua adalah aki atau akumulator, biasa juga disebut dengan elemen basa. Nah, cara kerja aki seperti ini. Ada timbal dioksida sebagai kutub positif, kemudian plat timbal sebagai kutub negatif, dan untuk dapat menghasilkan listrik harus diberi cairan yang namanya H2SO4 atau asam sulfat. Yang ketiga adalah dinamo. Dinamo sistem kerjanya seperti ini. Jadi ada roda penggerak yang nanti akan berputar. Kemudian putaran yang akan menghasilkan medan magnet, kemudian menghasilkan listrik yang akan disalurkan kepada lampu ataupun benda-benda yang digunakan. Nah, itulah tadi tentang sumber energi listrik. Sekarang kita masuk ke komponen yang kedua, yaitu tentang kabel. Ada tadi sumber energi listrik, yang kedua ada kabel. Kabel ini seperti ini gambarnya, tentu saja ini bukan benda yang asing bagi kalian. Fungsi dari kabel ini adalah mengalirkan atau menyalurkan arus listrik dari sumber arus listrik sampai ke lampu ataupun alat yang kita gunakan. Yang
selanjutnya ada lampu. Ini pada gambar yang saya contohkan adalah lampu yang digunakan untuk senter. Di sini lampu berfungsi sebagai indikator ada atau tidaknya arus listrik yang mengalir. Kalau lampunya menyala, berarti arus listrik dapat mengalir. Dan kalau lampunya padam, berarti arus listrik tersebut tidak mengalir atau terputus. Dan selanjutnya adalah saklar. Saklar ini fungsinya adalah untuk menghubungkan dan juga memutus arus listrik. Gambarnya bisa kalian lihat di layar. Ada contoh saklar, ada tombol on dan off-nya. Kalau di on berarti menghubungkan antar komponen. Kalau off berarti memutus aliran listrik. Bisa dipahami ya tentang komponen-komponen listrik. Sekarang bagaimana komponen-komponen listrik itu bisa bekerja? Nah, ini perlu kita ketahui. Ada syarat sehingga arus listrik itu dapat mengalir. Apa syaratnya? Ya, syaratnya adalah antara sumber arus listrik, kemudian kabelnya, saklarnya, lampunya harus tersusun dalam suatu rangkaian tertutup atau terhubung secara sempurna antar komponennya. Seperti pada gambar berikut. Yang gambar A itu adalah rangkaian terbuka. Yang gambar B adalah rangkaian tertutup. Coba bisa kalian lihat bedanya apa? Iya. Kalian lihat komponen di rangkaian A itu saklarnya terbuka. Artinya di sini adalah antar komponen tidak terhubung secara sempurna. Berbeda dengan yang gambar B. Itu saklarnya tertutup sehingga seluruh komponen itu terhubung secara sempurna sehingga lampu dapat menyala. Jadi itu syarat bagaimana arus listrik dapat mengalir. Nah, sekarang kita akan belajar tentang konduktor dan isolator. Sebenarnya untuk konduktor dan isolator ini hampir sama dengan yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Di mana konduktor adalah benda-benda yang dapat menghantarkan listrik dengan sangat baik. Biasanya benda ini terbuat dari logam seperti tembaga, besi, baja, dan lain-lain. Kemudian isolator untuk kebalikannya, yaitu benda-benda yang tidak dapat menghantarkan listrik atau bahkan benda isolator ini dapat menghambat aliran listrik. Contohnya ada kayu, ada batu, ada karet, ada kain. Nah, seperti kalian lihat pada gambar ya, banyak sekali contoh-contoh benda konduktor maupun benda isolator yang bisa kita temui di sekitar kita. Nah, sekarang kita masuk ke manfaat listrik. Listrik banyak sekali manfaatnya yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya ini juga harus memunculkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Ustazah akan memberikan sedikit contoh manfaat energi listrik. Ternyata energi listrik ini bisa kita manfaatkan jika sudah berubah bentuk energinya. Contoh, energi listrik menjadi energi gerak. Nah, itu pada gambar kira-kira bagian apa atau benda apa? Iya, betul sekali, pada kipas angin. Kemudian energi listrik menjadi energi bunyi. Bisa kita temukan bendanya apa? Iya, radio. Kemudian ada juga energi listrik menjadi energi cahaya. Apa di situ? Lampu. Dan masih banyak lagi di sekitar kita. Nah, kalian bisa nanti coba lihat di alat-alat rumah tangga yang ada di rumah kalian. Nah, walaupun memiliki manfaat yang luar biasa, ternyata listrik juga menyimpan bahaya. Ini terjadi apabila terjadi arus pendek atau disebut dengan korsleting listrik. Akibat terburuk dari korsleting listrik ini adalah dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran. Nah, tadi sudah belajar tentang manfaat listrik dan juga bahayanya. Tetapi, walaupun energi listrik ini bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus menghemat energi listrik. Karena penghematan energi listrik berarti kita sudah membantu bumi ini untuk mengurangi terjadinya global warming atau pemanasan global. Apa saja langkah kita yang bisa kita lakukan untuk menghemat listrik? Yang pertama adalah kita memilih lampu yang hemat energi atau biasa juga disebut dengan lampu LED. Yang kedua, ketika kita membeli barang elektronik, kita juga harus memperhatikan barang elektronik tersebut itu hemat energi atau tidak. Kita harus memilih barang yang kita beli itu hemat energi listrik. Yang selanjutnya adalah kita mencabut stop kontak ketika sudah tidak menggunakan
alat listrik tersebut. Kemudian kita juga harus mematikan lampu ketika sudah tidak digunakan. Dan terakhir kita juga harus mematikan alat-alat elektronik yang tidak digunakan lagi. Pernah nggak nih di rumah kalian ketika menonton televisi, kalian main-main di luar, televisinya masih menyala? Jangan diulangi lagi ya hal seperti itu. Atau mungkin kalian pernah menyalakan air ya tanpa mematikannya lagi, biasanya untuk bermain air dan lain-lain. Itu juga perlu dikurangi karena merupakan salah satu tindakan pemborosan yang tentunya itu tidak sesuai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang silahkan dibuka PPT-nya pada aktivitas 1 di pembelajaran pertama. Di situ ada perintah untuk kalian mengidentifikasi fungsi dari alat listrik yang ditunjukkan. Gambarnya tidak ada kan di situ ya. Nah, inilah gambar yang dimaksud adalah komponen-komponen pada senter. Setiap komponen ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Silakan kalian tulis fungsi, nama dan juga fungsi dari alat-alat berikut. Ya, Ustazah akan bantu ya. Baik. Yang pertama itu ada baterai. Jadi fungsi baterai untuk apa? Iya, sebagai sumber arus listrik. Yang kedua itu ada lampu reflektor. Ada lampu, ada reflektornya juga. Nah, reflektornya ini berfungsi untuk mengampulkan atau mengumpulkan cahaya listrik sehingga nanti akan menghasilkan cahaya yang lebih terang. Yang ketiga adalah ada plat logam atau lempengan logam. Di sini berfungsi sebagai konduktor atau benda yang dapat menghantarkan listrik. Yang terakhir yang keempat itu saklar. Seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa saklar berfungsi untuk menghubungkan dan juga memutus arus listrik. Ya, nah anak-anak demikianlah tadi materi tentang energi listrik. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua dan tentunya dapat memberikan pembelajaran untuk kita agar kita lebih hemat energi listrik. Ya, untuk menyelamatkan bumi kita dari global warming. Terima kasih.